Web-web yang memiliki visual memukau mengikuti sebuah pola. Mereka menggunakan animasi 3D yang membuat kontennya menjadi hidup ketika halamannya di-scroll. Website seperti math.farm tidak mempunyai scroll bar, tetapi mereka menganimasikan dunia 3D ketika halamannya di-scroll oleh user. Ini semua mungkin terlihat sulit dan mustahil, tapi video kali ini Anda akan belajar membuat animasi 3D dengan JavaScript menggunakan Three.js. Di akhir video ini, Anda akan membuat website portofolio pribadi yang sangat memukau. Itu dapat menjamin Anda mendapatkan pekerjaan. Dan dengan saya Gatot Maesa, mari kita lanjut ke pembahasan. Buatlah project baru dengan menjalankan npm init @feed.js/app. Menjalankan perintah ini akan memberikan kita opsi vanilla.js yang dimana akan membuat sebuah project dengan file main.js dan package.json yang dimana kita bisa menginstal paket. Dari situ, install Three.js dengan menjalankan npm install 3. Setelah selesai, kita akan menjalankan perintah npm run dev untuk menjalankan server pada localhost. Setelah itu, mari kita ke file style.css dan main.js dan hapus kode template-nya. Jika Anda memperhatikan project file saya, Anda akan melihat beberapa gambar. Ini adalah gambar-gambar yang akan digunakan sebagai material dari web yang akan kita buat. Anda juga bisa menggunakan gambar-gambar yang Anda inginkan sesuai kebutuhan. Masuk ke sesi coding, hal pertama yang akan kita lakukan adalah ke file index.html dan menambahkan canvas dengan ID background sebagai media untuk menggambarkan animasi 3D. Lalu style.css, buat kanvasnya berposition fix agar kanvasnya selalu tetap pada posisinya. Dari situ, kita ke file main.js dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengimport library Three.js. Untuk memulai, Anda memerlukan 3 hal: scene atau adegan, kamera, dan renderer. Scene adalah bagaikan sebuah wadah yang menampungkan objek, kamera, cahaya, dan lain-lain. Untuk melihat ke scene, Anda membutuhkan kamera. Ada banyak macam-macam kamera dalam Three.js, tetapi yang paling sering digunakan adalah perspective camera yang dibuatkan untuk menirukan mata manusia. Argumen pertama adalah jangkauan pandangan mata manusia. Yang kedua adalah aspek ratio, dan dua terakhir adalah penglihatan minimal dan maksimal. Sekarang kita sudah punya kamera, kita membutuhkan renderer untuk membuat grafis-grafis yang kita buat. Renderer harus tahu DOM elemen apa yang harus dipakai untuk menggambarkan outputnya ke web, yang dimana adalah canvas dengan ID background yang kita buat. Lalu kita ingin mengatur rasio pixelnya agar tidak seperti ini. Setelah itu, atur ukuran renderernya. Kita ingin ukurannya sesuai dengan ukuran layar. Anda pasti tidak ingin seperti ini kan? Di sini kita memerintahkan renderernya untuk menggambarkan scene dan kamera. Jika kita membuka browser sekarang, seharusnya yang kita lihat adalah hanya sebuah layar kosong. Jadi, mari kita tambahkan sebuah objek. Ada 3 cara dasar untuk membuat sebuah objek. Pertama, Anda membutuhkan sebuah geometri atau kumpulan vektor yang membuat sebuah bentuk. Three.js memiliki banyak geometri seperti kubus, bola, prisma, tabung. Yang akan kita gunakan adalah torus geometri atau sebuah cincin 3 dimensi. Sekarang kita sudah punya geometri, yang kita butuhkan sekarang adalah material untuk memberikan kulit pada geometri. Ada banyak macam material dalam Three.js yang masing-masing memiliki tujuan dan hasil yang berbeda-beda. Dan yang akan kita pakai hari ini adalah Mesh Standard Material. Langkah ketiga adalah dengan membuat mesh, dengan cara menggabungkan geometri dengan material. Lalu kita tambahkan cincin yang kita buat ke dalam scene dengan cara scene add cincin. Agar objek terlihat oleh kamera, kita membutuhkan cahaya. Ada banyak pilihan cahaya di Three.js, tapi yang paling mudah untuk memula adalah point light. Point light mudahnya adalah seperti memberikan lampu bolam ke dalam scene, yang dimana bisa memancarkan cahaya tergantung posisinya. Lalu kita membuat fungsi rekursif yang loop tak terhingga dan bisa memanggil perintah render secara otomatis. Kita punya fungsi bernama animate yang memanggil perintah request animation frame di browser, yang dimana adalah sebuah mekanisme yang memerintahkan browser bahwa Anda ingin menampilkan sebuah animasi. Jadi, ketika browsernya mengecat ulang scene, itu akan memanggil perintah render Anda untuk mengupdate UI-nya. Lalu kita akan mengaktifkan fungsi animate-nya. Jika Anda membuka browser sekarang, seharusnya cincinnya sudah ada. Sekarang cincinnya nggak ngapa-ngapain dan terlalu gelap. Kan itu terlalu ngebosenin ya? Mari kita ubah itu. Tambahkan ambient light. Ambient light mudahnya adalah seperti cahaya ruangan yang bisa menerangkan tiap objek.
Lalu kita buat cahayanya berwarna putih juga, dan jangan lupa tambahkan ambient light ke dalam scene. Kembali ke fungsi animate, kita rotasikan cincinnya terhadap sumbu X sebesar 0,01 dan sumbu Y sebesar 0,02. Dan jika Anda kembali ke browser, seharusnya cincinnya menjadi lebih hidup. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda kegunaan dari Math Helper 3JS untuk menghasilkan jumlah objek yang banyak ke dalam scene. Di sini kita ingin memenuhi alam semesta dengan bintang-bintang. Caranya, dengan kita membuat fungsi bernama addStar. Di dalamnya, kita akan membuat geometri bola dengan radius 0,25, lalu kita membuat standar material dan gabungan keduanya dengan mesh. Itu mudah, tapi yang rumit adalah memposisikan bintang-bintang secara acak. Yang akan kita lakukan adalah menghasilkan koordinat X, Y, Z secara acak untuk setiap bintang. Kita bisa lakukan itu dengan mengisi array dengan 3 angka, lalu kita mengisi angka-angka random dengan perintah ran float spread, yang dimana hanya sebuah fungsi yang menghasilkan angka acak dari minus 400 sampai 400. Lalu kita ambil angka-angka acak itu untuk posisi bintang-bintang. Lalu saya ingin membuat 200 bintang dengan mengisi array untuk setiap fungsi addStar. Kembali ke browser, scene kita seharusnya sudah dipenuhi dengan bintang-bintang. Kita juga bisa memberikan tekstur ke material. Ini disebut dengan texture mapping. Pada dasarnya, texture mapping memetakan gambar 2 dimensi ke objek 3 dimensi. Untuk mendemonstrasikan texture mapping, saya akan menggunakan texture loader dan membuat sebuah gambar. Lalu buat sebuah mesh yang berisi dengan geometri kubus dan mesh standard material, dan kita gunakan tekstur yang kita muat sebagai map. Berikan koordinat untuk objek ikonnya, lalu tambahkan objek tersebut ke scene. Dan jika kita kembali ke browser, kita bisa melihat area kubus 3 dimensi dengan gambar yang kita pakai sebagai permukaan. Kita bisa juga bikin sebuah planet. Pertama, kita muat gambar peta Mars. Lalu, kita buat geometri bola dengan radius 10 dan standar material dengan gambar yang kita pakai sebagai permukaan. Buat mesh dengan menggabungkan geometri dan material, lalu kita ingin memposisikan Mars di paling belakang. Yup, saya bisa lihat ada Mars di situ. Mari kita buat Mars dan ikonnya berputar-putar. Ke fungsi animate, buat Mars berotasi terhadap sumbu Y sebesar 0,01 dan ikon berotasi terhadap sumbu X sebesar 0,02. Dan semuanya berputar. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda cara menganimasikan scene ketika halaman di-scroll oleh user. Sebelum itu, kita perlu memberikan markup ke halaman kita. Di index.html, saya memberikan beberapa markup. Yang paling penting di sini adalah konten dari markup ini menggunakan banyak ruang vertikal, membuat halamannya bisa di-scroll. Saya juga memberikan sedikit styling agar webnya terlihat lebih bagus. Dan yang penting di style.css adalah parent element dari markupnya harus berposisi absolute. Jika kita buka browser, sekarang webnya sudah bisa di-scroll. Sekarang kita tinggal buat kameranya bergerak ke dalam ketika halamannya di-scroll. Pertama, kita ingin membuat fungsi bernama camera movement. Window add event listener ini maksudnya adalah ketika user melakukan scroll, JavaScript akan otomatis menjalankan fungsi camera movement. Dalam fungsi ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengkalkulasi seberapa jauh user dari bagian atas halaman. Caranya adalah dengan menggunakan perintah document body get bounding line right top. Ini akan memberikan jumlah jarak user dari bagian atas halaman. Lalu kita bisa mengubah properti dari objek ketika fungsi ini dijalankan. Yang akan kita lakukan adalah menggerakkan kamera terhadap sumbu Z sebesar 0,01. Yang kita bisa manipulasi bukan hanya kamera. Kita bisa membuat icon dan cincinnya menjadi lebih funky. Saya sarankan Anda bermain-main dengan angka-angka di fungsi ini untuk mendapatkan animasi yang Anda inginkan. Saya akan mengakhiri videonya di sini. Jika Anda merasa video ini berguna, Anda bisa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton dan saya akan bertemu dengan Anda di video berikutnya.